kalau Yesus itu mau menebus kita, Yesus mau menyelamatkan kita, dia harus menerima hukuman kita, yaitu harus mati. Ya, kalau dia tidak mati, berarti dia tidak memikul hukuman kita. Kalau dia mau memikul hukuman kita, dia mesti mati. Tapi kalau dia tetap di surga sebagai Allah, bagaimana Allah bisa mati? Ya, tapi dia mau mati mengganti kita. Bagaimana cara dia mati? Maka dia perlu menjelma menjadi manusia. Dia perlu menjelma sebagai manusia, dan karena dia manusia, maka dia bisa dibunuh mati. Banyak romo-romo dari Katolik yang mengajarkan ajaran-ajaran yang sebenarnya bersumber dari dongeng, bukan ajaran Alkitab. Nah, dalam hal ini dongeng yang disampaikan adalah Allah yang Maha Kuasa jadi manusia. Ini dongeng, sahabat-sahabat. Ini bukan ajaran sehat. Bukan ajaran Yesus Kristus, bukan ajaran para nabi, bukan ajaran para rasul. Semua nabi-nabi yang tertulis di Perjanjian Lama, hingga Yesus Kristus dan para rasul penerus Yesus, tidak ada satupun yang mengajarkan bahwa Allah yang Maha Kuasa jadi manusia, berinkarnasi jadi manusia. Tidak ada, sahabat-sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Sahabat, benarkah doktrin di dalam kekristenan Allah menjelma menjadi manusia? Nah, banyak sekali dari para pendeta, para romo, dan para pastor mengajarkan doktrin sedemikian itu. Tetapi ada juga para pendeta dan pastor yang lain menentang doktrin tersebut. Jadi akan sangat seru sekali teman-teman ya. Kita akan melihat bagaimanakah pertentangan di antara para pendeta dan pastor di dalam video ini nanti tentang doktrin. Benarkah Allah menjelma menjadi manusia? Kita bicara soal logika. Silakan, apa yang Anda mau tanyakan? Nah, kan tadi kan aku mau nanya masalah yang Tuhan itu kok jadi manusia, nah gitu maksudnya kan. Ya, kalau Tuhan jadi manusia kan tidak ada masalah. Namanya Tuhan berkuasa, maha kuasa. Dia mau jadi batu, dia mau jadi gunung, dia mau jadi apa saja. Enggak bang, kalau manusia itu kan ya mau najis istilahnya kan, maaf 10 kali. No bang, saya tidak merasa najis bang. Aduh bang, minta maaf bang. Kalau abang merasa najis, it's okay. Kalau saya nggak mau bang, saya nggak merasa najis bang. Masa Tuhan kita mau kencing, mau missing, kira-kira kayak gitu bang ya? Nah, ya itu gimana tidak itu bang. Yesus itu Tuhan kita kalau dia mau lakukan itu, dia ingin mencontohkan bahwa dia yang adalah Allah yang maha besar, demi kasihnya, demi cintanya kepada manusia sebagai makhluk yang mulia, yang termulia, yang dia ciptakan, maka dia rela mau jadi apa saja demi orang yang dia kasihi. Allah menjelma menjadi manusia. Memangnya mengapa Allah harus menjadi manusia? Karena begini, kita ini orang berdosa. Maka Allah itu adalah Allah yang adil. Maka orang yang berdosa harus dihukum. Ya, harus dihukum, tidak bisa tidak. Allah tidak mungkin tidak menghukum orang berdosa. Apa hukuman Allah untuk orang berdosa? Kalau kita lihat dalam Kejadian pasal 2, ya, itu Pak, semua buah dalam taman ini kamu boleh makan, tapi yang satu tidak boleh makan. Pada hari kamu makannya pastilah kamu mati. Berarti upah dosa itu adalah kematian. Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah maut. Berarti orang berdosa itu harus mati. Tapi karena Allah mengasihi kita, maka dia memberikan Kristus ganti kita. Kristus ganti kita, tapi bukan berarti dia otomatis bisa menyelamatkan kita tanpa berbuat apa-apa. Tidak. Karena Allah itu adil dan harus menghukum dosa orang berdosa, maka kalau Kristus mau menggantikan kita, dia harus menanggung hukuman dosa kita. Kalau hukuman dosa kita itu adalah kematian, maka kalau Yesus itu mau menebus kita, Yesus mau menyelamatkan kita, dia harus menerima hukuman kita, yaitu harus mati. Kalau dia tidak mati, berarti dia tidak memikul hukuman kita. Kalau dia mau memikul hukuman kita, dia mesti mati. Tapi kalau dia tetap di surga sebagai Allah, bagaimana Allah bisa mati? Tapi dia mau mati mengganti kita. Bagaimana cara dia mati? Maka dia perlu menjelma menjadi manusia. Dia perlu menjelma sebagai manusia, dan karena dia manusia, maka dia bisa dibunuh mati. Manusia itulah yang disalib, bukan sebagai manusia Tuhan. Itu halusinasi Bapak Gereja, itu halusinasi gereja.
Nggak ada yang lahir Tuhan kok manusia yang disalib. Ini. Lukas 11, Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Lahir, hari ini lahir. Yang lahir Tuhan, yang disalib manusia. Kau bagaimana ini? Otakmu sudah di mana ini? Yang lahir Tuhan, yang mati manusia. Kau bisa berpikir nggak otakmu di mana? Bro, kita berbicara berdasarkan Alkitab bahwasanya Di mana tertulis yang disalib manusia? Di mana tertulis? Dengar dulu. Allah itu menjadi manusia tadi atau Di menjadi mana nabi. Allah menjadi manusia? Di Dan mana ini- tertulis? Maka Yesus itu mati sebagai manusia. Dalam Filipi pasal 2 ya, dia merendahkan dirinya menjadi sama dengan manusia, dan dia sebagai manusia itu dia taat sampai mati di atas kayu salib. Dalam Efesus 2:15 ya, dengan matinya sebagai manusia. Jadi sebagai manusia baru dia bisa mati, sebagai Allah dia tidak bisa mati. Nah, demi tujuan menggantikan hukuman kita, yaitu hukuman mati kita itulah, maka dia perlu menjadi manusia. Ya, jadi kita bersyukur bahwa iman kita ini sangat unik dan luar biasa, di mana Allah rela jadi manusia. Banyak romo-romo dari Katolik yang mengajarkan ajaran-ajaran yang sebenarnya bersumber dari dongeng, bukan ajaran Alkitab. Nah, dalam hal ini dongeng yang disampaikan adalah Allah yang Maha Kuasa jadi manusia. Ini dongeng, sahabat-sahabat. Ini bukan ajaran sehat, bukan ajaran Yesus Kristus, bukan ajaran para nabi, bukan ajaran para rasul. Semua nabi-nabi yang tertulis di Perjanjian Lama hingga Yesus Kristus dan para rasul penerus Yesus, tidak ada satupun yang mengajarkan bahwa Allah yang Maha Kuasa jadi manusia, berinkarnasi jadi manusia. Tidak ada, sahabat-sahabat. Teman-teman, yang baru saja kita simak adalah statement dari Pendeta Yeremia Sumigar, ditimbali statement dari Pendeta Esra Soru, ditimbali lagi oleh Pendeta Malikil Amalak atau Pendeta Herdi Pananggung, dan lalu ditimbali pula oleh Pendeta Frans Donal. Ada beberapa pendeta ternyata di situ sama membahas tentang doktrin bahwa Allah menjelma menjadi manusia. Kalau Pendeta Yeremia Sumigar dan juga Pendeta Esra Soru setuju dengan doktrin tersebut, tetapi lain halnya dengan Pendeta Malikil Amalak dan Pendeta Frans Donal. Teman-teman, masuk akalkah dogma Allah berubah menjelma menjadi manusia, atau firman menjadi manusia yang sekaligus adalah Tuhan? Oke, kita akan bacakan satu ayat di dalam Yohanes 1 nomor 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Tertulis di dalam Yohanes 1 nomor 14. Inilah dalil yang digunakan oleh para pendeta untuk meyakinkan makhluk Allah bergenre manusia yang disebut oleh Yesus sebagai domba-domba tersesat. Mereka pikir itu adalah umat di luar Kristen, bahwa Allah adalah firman dan firman adalah Yesus, dan Allah dalam bahasa di dalam Bibelnya, di dalam kekristenan adalah Allah berubah menjelma menjadi manusia. Teman-teman, logikanya begini, Allah adalah Tuhan, firman Allah adalah Allah, artinya firman Allah adalah Tuhan. Allah berfirman, firman itu menjelma menjadi manusia, dan manusia itu adalah Yesus, artinya firman Allah adalah Yesus. Firman Allah menjelma menjadi Yesus, artinya Yesus adalah Tuhan. Kesimpulannya, Allah adalah firman, artinya firman adalah Yesus dan Yesus adalah Allah. Nah, begitulah cara membuktikan asumsi dari doktrin Kristen bahwa Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Ya, begitulah ya, mereka sendiri kebingungan, mereka sendiri pusing. Di antara para pendeta-pendeta tersebut saling terjadi silang pendapat dan pertentangan. Mereka kebingungan, apalagi jemaatnya. Jadi fantastis sekali kegagalan yang disengaja oleh bapak-bapak gereja di dalam mendefinisikan doktrin firman adalah Allah, Allah menjelma menjadi manusia, dan ini jelas untuk membodohi umatnya. Jadi ringkasnya, doktrin tersebut mengajarkan bahwa jika Allah berfirman jadilah keledai, maka Allah tetap Allah, sedangkan firman yang berbunyi jadilah keledai menjelma menjadi Allah dalam rupa keledai. Artinya firman menjelma menjadi keledai, dan menurut formulasi doktrin ini keledai adalah Allah. Nah,
Dikatakan oleh banyak pendeta, itulah kuasa Tuhan, mau menjelma menjadi apa saja terserah. Nah kan seperti itu, makanya kita contohkan menjelma menjadi keledai tadi ya. Oleh karena itu firman sudah menjadi keledai, maka sebagai konsekuensi logis dari doktrin ini, umat para bapak-bapak gereja pun sebenarnya harus menyembah keledai. Kan logikanya seperti itu kan, masuk akal. Dalam kitab Kristen, khususnya di dalam Kejadian 1 dan 2, ada dikisahkan seperti ini. Allah berfirman, jadilah terang. Lalu terang itu pun jadi. Maka menurut konsep di atas, Allah tetap Allah, sementara firman yang berbunyi jadilah terang menjelma menjadi Allah dalam bentuk terang. Dan sekali lagi, menurut formulasi doktrin ini, terang adalah Allah. Maka sebagai konsekuensi logisnya, umat Kristen dan para pendeta gereja pun sebenarnya harus menyembah terang. Jika Allah berfirman jadilah siang, maka Allah tetap Allah, sedangkan firman yang berbunyi jadilah siang praktis menjelma menjadi Allah. Lalu firman itu berubah wujud menjadi siang, yang harus diartikan pula bahwa siang adalah Allah. Maka mau tidak mau umat Kristen dan para pendeta gereja itu seharusnya menjadikan siang sebagai sesembahan juga. Selanjutnya silahkan cari sendiri segala objek ciptaan Allah di seluruh jagat raya ini yang sama-sama kita ketahui masuk dalam daftar tercipta melalui firman Tuhan, khususnya menurut Bible kepunyaan umat Kristen. Kemudian susunlah seperti formulasi doktrin tersebut. Tentu saja Anda akan tertawa sendiri menemukan bukti bahwa doktrin firman adalah Allah dan Allah menjelma menjadi manusia ini ternyata valid untuk melahirkan miliaran Allah yang lain di samping Yesus. Dengan demikian, siapapun yang dikaruniai oleh Allah dengan akal yang sehat akan serta-merta mengerti bahwa segala sesuatu yang tercipta menurut firman Allah pasti bukan Allah. Lalu, benarkah firman atau Allah menjelma menjadi manusia yang sekaligus juga adalah Tuhan? Jawabannya sorry, no way. Sebagian umat Kristen dan para pendeta ketika ditanya mana bukti bahwa Allah berinkarnasi menjadi manusia, umumnya akan menunjukkan ayat ini di dalam Yohanes 1 nomor 14 ini. Rumusan Injil Yohanes bahwa Allah adalah firman dan firman itu kemudian menjelma menjadi Yesus semakin memperkuat bukti betapa melawan akalnya doktrin ini. Sangat kontradiksi dengan logika dan akal sehat manusia. Jika Allah diyakini identik dengan firman, lalu firman tersebut menjelma menjadi Yesus, maka tentu saja Allah sudah tidak perlu lagi berfirman kepada Yesus, bukan? Kenapa? Karena logika orang waras mengerti dengan sempurna bahwa menurut doktrin ini firman itu sudah ada, alias sudah menjelma menjadi sosok Yesus. Jadi buat apa lagi Allah berfirman kepada dirinya sendiri? Tetapi menurut kitab Kristen yaitu Bible, ternyata Allah masih sering berfirman atau bersabda atau bersuara atau berbicara kepada Yesus melalui firman-Nya. Antara lain misalnya dijelaskan di dalam Yohanes 12 nomor 49 dan 50 dan juga di Yohanes 17 nomor 8. Ayat-ayat tersebut menunjukkan dengan amat jelas bahwa Yesus adalah utusan Allah dan bukan Allah yang mengutus dirinya sendiri dengan cara menyamar menjadi Yesus. Satu lagi kita tampilkan ayat di dalam Matius 3 nomor 16 dan 17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ada di dalam Matius 3 nomor 16 dan 17. Menurut ayat tersebut Allah adalah Bapa sedangkan Yesus Kristus adalah Putra, sementara Roh Kudus adalah burung merpati. Artinya Allah bukan Yesus, bukan pula Roh Kudus, demikian pula sebaliknya. Dengan demikian,
ketiga ayat tersebut membuktikan dengan sangat gamblang bahwa Tuhan tidak pernah menjelma menjadi Yesus. Ya, begitulah logika yang sebenarnya. Tetapi karena seperti sudah kita ketahui semua ya, sudah disinggung tadi pula, demi janji-janji surga yang terus-menerus dijejalkan ke benak mereka, maka hampir seluruh umat Kristen dan para pendeta gereja ini tetap memilih untuk melawan logika mereka sendiri, sebagaimana dapat kita saksikan bersama-sama melalui pendapat dan pertentangan dari para pendeta-pendeta yang telah kita tampilkan videonya tadi. Terima kasih sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.